Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan curahan nikmatnya, taufik dan maunanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini saya dan jenengan semua dimudahkan olehnya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Di saat musim penghujan, tidak sedikit ada orang-orang yang kadang dengan datangnya hujan, mereka bukan panen pahala, tapi kadang justru panen dosa dan murka. Kenapa demikian? Karena kadang di antara manusia ada yang mencela hujan, ada yang mencela angin, padahal semua itu ciptaan Allah. Apa contohnya? Jenengan habis nyuci sepeda, karena dilihat suasana cerah, cuci sepeda. Berangkat kerja, ke kantor tadi, ke kantor ya, apa ke pasar? Masya Allah. Di tengah-tengah berangkat hujan deras. Kira-kira ucapan kita apa? Alhamdulillah. Mari ngaji soalnya. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban hani'an. Banyak berdoa karena waktu hujan itu mustajab. Naam. Sing mari ngaji. Kalau belum ngaji, udan maneh rek. Aduh, udan maneh. Iya, ada enggak yang gitu? Udan maneh, enggak ridho dengan turunnya hujan, atau hujan sialan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang menciptakan hujan siapa? Allah. Yang menjadikan hujan di tempat kita siapa? Allah. Kalau kita mencela ciptaannya, seolah-olah apa? Kita mencipta yang membuat. Makanya Nabi mengingatkan apa? La tasuburrih. Jangan kalian mencela angin. Karena biasanya hujan itu diiringi dengan adanya angin. Mencela angin aja tidak boleh, apalagi hujan. Ustaz, poe enggak bosok kok iki Ustaz. Poe panen udan. Akhirnya apa? Anjlok regane ya. Subhanallah. Akhirnya udan yang disalahkan. Padahal hujan enggak salah. Yang salah kita adalah manusianya. Maka mari kita sikapi datangnya musim penghujan ini dengan ilmu, sehingga pahala bisa kita dapatkan dengan banyak, dan di situ kita bisa mendapatkan ridho Allah. Di sisi yang lain, kadang musim penghujan itu waktunya males-males.
Halo. Iya. Datangnya kadang malas-malas. Nah, masjid tuh kadang malas. Sing ado teko dhisik, sing ide teko kari gitu ya, selangganan itu. Wis biasa itu. Oh gitu ya. Enggak, artinya biasanya kalau musim hujan kan tambah adem, Pak. Tambah apa? Asarasen. Lah, makanya pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengupgrade lagi, memotivasi lagi bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Saya berikan contoh nanti beberapa contoh. Biar gambaran kita dengan mereka ini Masya Allah nggak ada apa-apanya. Jadi bagaimana mereka bersemangat khususnya al-khirsu ala dukhulil jannah. Semangatnya mereka untuk bisa masuk surga. Tentu nanti dibarengi dengan apa? Amal soleh. Meskipun musim penghujan. Dan alhamdulillah di Indonesia ada 2 musim kan. Kalau enggak musim kemarau musim hujan. Kalau hujan pun seperti ini biasa. Tapi Anda kalau di tanah Arab, kalau musim panas gimana? Kalau musim dingin gimana? Luar biasa. Maka kita alhamdulillah hidup di sebuah negara yang Masya Allah enaklah kalau bahasa kita. Tanahnya pun subur dan kalau kita lihat suhu udaranya baik. Orang di Indonesia sangat jarang pergi ke masjid pakai kacamata hitam, pakai payung, jarang. Meskipun panas. Tapi kalau jenengan di Saudi, duhur ke masjid musim panas gimana? Pakai kacamata hitam. Saya pakai apa? Penutup. Waduh, saking panasnya. Alhamdulillah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga untuk umatnya yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang ahli surga di surat Shaffat ayat 58, 59, 60, 61. Ini menarik. Apa kata Allah? Afama nahnu bimayyitin. Maka apakah kita tidak akan mati? Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Makanya dikatakan bahwasanya siapa orang yang masuk surga wa man dakhalaha la yamutu abadan. Siapa orang yang masuk surga tidak akan mati selamanya. Bahkan siapa yang masuk surga akan kekal di sana. Ya, siapa yang masuk surga akan kekal di sana. Berbeda nanti ketika masuk neraka. Ada yang kekal, ada yang tidak. Kalau penghuni neraka yang artinya orang kafir, kekal. Orang beriman akan keluar. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Apa kata Allah? Lihat ini. Limisli hadza falyamalil amilun. Maka untuk inilah hendaknya orang-orang yang menginginkan itu, yang menginginkan amal, hendaknya dia beramal. Artinya apa? Hendaklah orang-orang yang menginginkan surga, yang enggak boleh malas-malas. Hendaknya beramal yang ketika dia mampu beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Lah, kadang di antara saya jenengan, ya saya jenengan ini, kadang kalau musim hujan mulai muncul males itu. Alasannya apa? Udur Ustaz, sholat di rumah kok. Nggih. Sehingga musholai sepi terus ya. Subhanallah. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka limisli hadza falyamalil amilun. Untuk seperti inilah bagi orang-orang yang beramal hendaknya apa? Beramal. Beramal yang banyak, beramal yang semangat untuk bisa nanti meraih surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yunadin munadi. Nanti ada penyeru yang menyeru. Dikatakan,
kepada penduduk surga. Bagi orang-orang yang sudah di surga dikatakan, innalakum antasihu wala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian akan sehat terus, enggak akan pernah sakit. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Sungguh kalian akan terus hidup, enggak akan pernah mati. Wa innalakum antasubbu fala tahramu abadan. Dan sungguh kalian akan muda terus, enggak akan tua selamanya. Ingat, selamanya. Sehat terus, enggak akan sakit selamanya. Hidup terus, enggak akan mati selamanya. Muda terus, enggak akan tua. Makanya kayak Pak Nur Zaman ini, jadi muda nanti Pak Zaman. Jadi umur 30-an, 32. Tahes-tahesnya orang itu ya. Beres pokoknya. Oke. Yang tua jadi muda selamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abadan. Dan kalian akan bersenang-senang terus, enggak akan pernah susah selamanya. Makanya penduduk surga itu Pak, enggak ada yang tidur. Kenapa? Bersenang-senang terus. Kalau tidur berarti berhenti bersenang-senang. Jadi gak turu tengah surga niku. Kenapa? Karena akan menikmati terus kenikmatan. Kalau tidur berarti berhenti dong. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran yang Nabi sebutkan. Oleh karena itu, nah ini saya akan sebutkan ini untuk semangat kita. Karena orang-orang yang beriman itu mengetahui begitu indahnya surga dan kenikmatan yang dia rasakan akan terus abadi dan selamanya, maka mereka pun bersemangat untuk bergegas menuju surga. Mari kita berikan gambaran. Ini contoh-contoh ya, saya berikan contoh-contoh agar nanti kita bersemangat meskipun musim penghujan. Suatu hari dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, qala li Ibnu Abbas. Pernah berkata kepada saya Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min alil jannah. Wahai Atha, mau enggak kamu tak beritahu wanita yang dia termasuk ahli surga? Qultu, kata Atha bin Abi Rabah, na'am, balah, iya. Kalau kepingin pun ditiangi sing ahli surga itu. Maka Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu sauda. Ini loh, wanita yang hitam itu loh. Itu ahli surga itu. Apa sebabnya? Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullaha li. Dia waktu itu menemui Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, saya mengalami penyakit epilepsi. Kenapa? Ayanan. Tatkala penyakit saya datang, kambuh, kumat, terbuka aurat saya. Tolong doakan ya Rasulullah kepada Allah agar sembuh penyakit saya. Minta kepada Nabi untuk didoakan. Taib. Qala, Nabi berkata, lihat, in syi'ti sabarti walakil jannati wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kata Rasulullah, diberikan dua pilihan, Pak. In syi'ti, kalau kamu mau, sabarti, silakan kamu bersabar. Walakil jannah, bagi kamu surga. Kalau kamu mau sabar, kamu akan dapat surga. Tapi kalau kamu mau minta didoakan, insya Allah saya doakan, Allah akan menyembuhkan. Coba, kalau saya, jenengan ditanya, milih mana? Salah satu dari dua ini. Pertama, betul tak? Tapi loro loh jenengan.
Wong sekarang aja banyak orang sembuh ingin macam-macam, cuma bukan cara yang baik. Mohon maaf. Inilah para sahabiyah. Apa? Asbir. Kalau begitu Nabi, saya sabar saja. Coba. Dari sini semangat nggak untuk mencari surga? Semangat. Milih surga. Tik saya jenengan milih dua-duanya. Didongakno waras, ambil masuk swarga. Kan nggak ada opsi ketiga ini. Hanya dua opsinya. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, ya kalau gitu saya sabar saja. Tapi tolong ya Rasul, ini tambahannya. Kalau pas penyakit saya itu kambuh, tolong doakan biar nggak terbuka aurat saya. Itu saja. Lihat. Tolong doakan agar apa? Aurat saya tidak terbuka. Menarik enggak ini? Dia tetap tetap sakit, tapi nggak ingin auratnya apa? Terbuka. Dia milih apa? Surga. Artinya apa? Sabar dengan sakit. Loh, Ustaz berarti nggak boleh berobat. Jangan salah paham dulu. Silahkan berobat untuk cari kesembuhan. Itu perintah. Cuma ini kan Nabi kasih dua pilihan. Dia milih apa? Sabar. Karena semangatnya untuk mencari surga. Tapi yang menarik lihat di sini. Ketika dia dalam keadaan yang seperti ini, orang itu kalau hilang akalnya, dosa nggak auratnya terbuka? Tidak. Tapi beliau tetap nggak ingin auratnya terbuka. Lah orang sekarang yang akalnya sehat, halo, akalnya sehat, malah dibuka-buka, loh, iming-iming ya, subhanallah. Lihat jamaah, coba ini kata mu'alif, lau anna imro'atan min nisa'ina fi hada zaman, maka ana hadhil mar'ah la tahabat ya ilas musawadin wasahara wa kuhana. Coba dengan wanita sekarang, kadang mereka berobat itu kepada siapa? Orang-orang yang, mohon maaf, tukang sihir, kahin, dukun. Tujuannya untuk apa? Untuk sembuh. Sampai dikatakan, hati-hati, al-ghariku yata'allaku bikusyah. Kadang orang itu yang tenggelam, apapun dipegang, sampai ranting dipegang, betul ya? Lah, sebagian orang kadang seperti itu. Gelebak-gelebik loro, gak waras-waras, akhirnya datang nang dukun, nang tukang ramal, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sesuatu yang keliru. Ketika dia bersabar, sambil dia berdoa kepada Allah untuk sembuh, itu yang baik. Bukan malah datang kemana? Ke dukun. Faya ayuhal marid khud bil asbabil masru'ah. Wahai orang-orang yang sakit, ambil sebab-sebab yang disyariatkan. Lihat wanita ini, begitu kuatnya dia ingin masuk surga, dia rela, dia ridho dengan sakitnya. Jadi sakit yang dia alami, karena Nabi hanya ngasih dua pilihan, dia milih apa? Sabar. Yakin dek saya jenengan milih apa? Kenapa? Sembuh. Kalau bisa sembuh ya Rasul, nanti masuk surga, kan gitu, nawar dua kita. Tapi ini wanita yang menarik untuk kita tiru. Apa artinya? Semangat dia masuk surga, sampai dia bersabar apa? Dengan sakitnya. Pun, itu contoh yang pertama. Semangatnya dia mencari surga, ridho, rela dengan sakit epilepsi yang dia alami. Kedua, contoh yang kedua, ini menarik, datang dari Umair bin Humam al-Ansari. Pernah dengar jemaah? Sahabat Umair ibnul Humam al-Ansari. Lihat, waktu itu wafi Badrin, ketika perang Badar, wa indama danal musyrikuna minal muslimin, dan tatkala orang-orang musyrik sudah mulai dekat
ke pasukan kaum muslimin. Jadi orang-orang musyrik sudah dekat sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Maka Nabi bilang kepada para sahabatnya, "Qumu ilal jannati narduha samawati wal ard." Ayo bangkitlah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat, musuh sudah dekat, Nabi ngasih komando untuk menyemangati apa? Surga. Ayo bangkit, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayo berdiri menuju surga seluas langit dan bumi. Qala Umair ibnu Hummam al-Ansari. Maka Umair ibnu Hummam al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Qal, "Na'am." Iya. Qala Umair, "Bakhin bakhin." Wah, dia bilang bakhin bakhin. Qala Rasulullah, maka Nabi berkata, Rasul berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin." Hei Umair, apa yang menyebabkan kamu kok kamu bilang bakhin bakhin? Subhanallah. Qala Umair, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Tidak wahai Rasulullah, melainkan saya berharap termasuk orang yang jadi ahli surga. Lihat, saya termasuk ingin mengharap orang masuk surga. Lihat kata Nabi, "Fa innaka min ahliha." Kamu wahai Umair termasuk penghuni surga. Lihat, ini istimewa ini jamaah. Jadi Nabi langsung bilang apa? Fa innaka min ahliha. Kamu termasuk calon penghuni surga. Berarti ada sahabat-sahabat yang khusus yang Nabi sebutkan langsung dengan surga. Contohnya siapa ini? Umair ibnu Hummam al-Ansari. Mungkin jarang kita dengar ini. Ya, subhanallah. Ini hadisnya Muslim. Apa yang terjadi? Fa akhraja tumairati min qaranahi. Maka beliau mengambil kurma-kurma, beberapa kurma yang ada di tubuhnya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Terus dia makan sebagiannya. Summa qala, sampai dia yang begini. Contohlah, dia ngesak kurma 4 atau 5, diambil, dimakan salah satunya. Dia bilang begini, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilatun." Kalau seandainya aku menghabiskan kurma ini, terlalu lama saya hidup. Terlalu lama saya hidup. Farama biha kana mauminat tamri. Maka dilemparkan sisa kurma yang dia pegang tadi. Hanya makan sebagiannya. Yang lain dilempar. Summa qatala hatta kutilah. Kemudian beliau bergegas menuju medan perang sampai akhirnya dia terbunuh. Subhanallah. Innahu al-hirsu 'alal jannah. Semangatnya dia untuk apa? Cari surga. Coba saya jenengan. Di depan jenengan sak piring gulai sate. Dijak perang, kira-kira gimana? Sik tantekno sik. Sik tantekno sik. Baru mari entek segoe napa? Berangkat. Kenapa? Keluwen, eman. Nah, gitu kan? Beliau lihat semangatnya untuk cari surga. Saya kalau menghabiskan kurma-kurma ini kesuwen, terlalu lama hidup saya kalau saya habiskan ini. Ditaruh kurmanya, berangkat menuju medan perang. Apa yang dia cari tadi? Karena Nabi mengatakan apa? Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Selali kabeh, Pak. Sing dieling apa? Surga. Inilah orang yang luar biasa. Orang kalau sudah keinginannya tinggi, makanan dunia itu kayak nggak ada nilainya. Nah,
Beda dengan orang-orang yang nyantai-nyantai, saya nikmati, nyantai ae wis kari-kari lagi iso perang ya. Nyantai ae engko kari kalau buri-buri gak apa-apa wis. Subhanallah. Dalam kebaikan gak boleh ana mburi, harus ana mana? Depan. Ya, ini jamaah pun. Siapa ini? Umair bin Hammam. Semangatnya mencari surga. Jihad gak nunggu menghabiskan makanan yang dia pegang, dilempar kelamaan untuk menghabiskan itu. Ketiga, wahadihi Ummu Haritha bin Suraqah. Sekarang contoh yang ketiga di kitab saya, Ummu Haritha bin Suraqah. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Haritha ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia berkata, "Ya Nabi Allah, ala tuhaddisuni an Harisah wa kana kutila yauma Badrin asabahu sahmun gharbun fa in kana fil jannati sabartu wa in kana ghairu dzalik istahadtu alaihi fil buka." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umma Harisah, innaha jinatun fil jannah wa inna banaki asabal firdausal a'lah." Subhanallah. Ummu Harisah ya bin Suraqah menemui Nabi. Dia curhat, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, tolong kabarkan kepada saya tentang Harisah." Siapa Harisah itu? Anaknya. Wa kana kutila yauma Badrin. Waktu itu Harisah termasuk sahabat Nabi yang meninggal di perang Badar. Asabahu sahmun gharbun. Ya. Dia terkena anak panah, tombak, gharbun. Yang mana enggak tahu siapa yang melemparkan anak panah itu. Jadi dia terbunuh tapi nggak tahu siapa yang membunuh. Kalau bahasa kita ada anak panah yang gelap nih, nggak tahu siapa yang membunuh. Dia meninggal. Lihat ucapan Ummu Harisah, "Ya Rasulullah, fa in kana fil jannati sabartu." Kalau sekiranya anak saya namanya Harisah di surga, saya akan sabar. Lihat. Kalau seandainya anak saya di surga, namanya Harisah itu, saya akan sabar. Wa in kana ghairu dzalik. Tapi kalau seandainya selain itu, istahadtu alaihi fil buka, saya akan menangis sejadi-jadinya. Jadi kalau seandainya Harisah enggak masuk surga Nabi, aku mending nangis ya wis, saget-gete, sak akeh-akeh. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemudian Nabi mengatakan, "Ya Umma Harisah, wahai Umma Harisah, wa inna banaki asabal firdausal a'la." Sesungguhnya anakmu mendapatkan surga yang tinggi, surga Firdaus. Akhirnya dia pun tenang. Coba lihat jamaah. Bagaimana seorang ibu antusias dan khawatir tentunya. Ketika anaknya masuk surga, tenang sudah. Tapi ketika selain itu seandainya dia akan menangis sejadi-jadinya. Innahu hirsu hadzal ibni ala dukhulil jannah alladzi dafa'ahu ili ayyamuta syahidan yauma Badrin. Bagaimana seorang anak ini, namanya Harisah ini, semangatnya dia untuk mencari surga, yang mengantarkan dia terbunuh di medan perang. Perang Badar. Yang seandainya waktu itu kita disuruh ikut perang, mungkin mikir 1000 kali jemaah. Kenapa? Musuhnya itu 3 kali lipat siapa? Kaum muslimin. Pak Zaman, besok ayo melok aku gelut ya. Nanti gelut ki ono alun-alun Bangil. Kita orang 2. Musuhnya pintu Ustaz, 9. Kira-kira enak Pak kira-kira. Berangkat Pak Zaman? Berangkat ya? Tak jenane wis. Masya Allah. Bonek soalnya.
Secara akal, nggak mungkin kita akan berangkat. Loro ya musuh songo atau 6. Siji lawan 3 iki. Ya apa iki? Misalkan gitu. Pasti mikir-mikir. Makanya orang-orang yang ahli Badar itu luar biasa. Orang-orang ahli Badar luar biasa. Dan termasuk yang meninggal di perang Badar siapa? Harisah. Makanya Nabi mengatakan, wa inna banaki asobal firdausal a'la. Sesungguhnya anakmu telah mendapatkan firdausul a'la. Surga yang tinggi namanya firdaus. Sudah, tenang aja. Masya Allah. Inilah mereka. Wa ta'ammalu hirsal ummi ala dukhulil ibnihal jannah. Coba kita perhatikan bagaimana seorang ibu ingin anaknya masuk surga. Di zaman itu jamaah. Kalau hari ini main PS ya nggih. Nak, ayo nak main PS gitu ya. Dan yang lain-lain. Tapi ini seorang ibu luar biasa. Harisah. Ya, tadi Umair ibni Humam. Kita lanjutkan sekarang. Siapa itu? Wahada Anas ibnu Nadhr. Pernah dengar dengan Anas bin Nadhr? Yang sering adalah Anas bin Malik. Lihat. Wahada Anas ibnu Nadhr fi ghazwati Uhudin taqaddama li qitalil musyrikin fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad faqala ya Sa'ad ibnu Mu'ad al jannatu wa rabbin nadhr inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa samanina dharbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramiyatan bizahmin wa wajadnahu qad kutilah wa qad mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Yaqulu Anas kunna nara anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi asbahihi. Qala Allah Ta'ala minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadallah alaihi ila akhiril ayah. Subhanallah, ini menarik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, bukan Anas bin Malik. Jadi Anas anaknya Nadhr. Ketika dia berada di perang Uhud, dia maju ke medan perang. Kebetulan ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berkata, dia berkata, ya Sa'ad, surga. Artinya dia itu kepingin surga. Demi Robnya Nadhr, itu Allah. Hei Mu'ad, ini ajidu rihaha. Sungguh aku telah mencium baunya surga. Min duni Uhud, di balik Uhud. Jadi seolah-olah dia sudah, mohon maaf, seolah-olah dia ini diberikan informasi, ya bukan wahyu kalau ini, karena ini manusia. Kalau Nabi kan wahyu. Seolah-olah ada firasat, nah gitu aja. Firasat. Aku kok mencium bau surga di belakang apa? Uhud. Maka peranglah dia. Sampai waktu itu Sa'ad bilang sama Rasulullah setelah kejadian, famastata'tu ya Rasulullah masona. Ya Rasulullah, saya nggak bisa melakukan perang seperti yang dia lakukan. Bagaimana Anas bin Nadhr ini luar biasa, ketika di Uhud luar biasa. Saya nggak bisa niru dia. Apa yang terjadi? Lihat. Kata Anas bin Malik sekarang diceritakan. Fawajadna bihi bid'an wa samanina durbatan bisayf. Aw ta'natan birumhin. Aw ramiyatan bisahmin. Kami waktu itu kemudian mendapatkan dia telah meninggal dunia. Kami periksa lebih
dari 83 luka. Fawajat nabihi bid'an wa samanin, lebih dari 83. Bid'un itu 3 sampai 9. Itu bid'it. Ya, wa samanin 80. Jadi lebih dari 83 luka, baik kena sabetan pedang, baik kena tombak atau kena apa? Yang ada anak panah, ada tombak. Hampir ada berapa tadi? 83 lebih. Dan naudzubillah min dalik, yang terjadi apa? Waqad matsala bihil musyrikun. Dan ternyata jasadnya oleh orang-orang musyrik matsal, dicincang-cincang. Apa kalau bahasa sekarang? Dimutilasi. Inilah orang-orang musyrik di zaman itu. Ditiru orang sekarang. Sebagaimana Hamzah dimutilasi. Ini juga sama. Jadi Anas bin Nadhr ini dimutilasi sampai enggak ada yang mengenalnya. Fama arafahu ahadun. Enggak ada yang mengenalnya. Illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya, saudari perempuannya. Dari apa dia mengenalnya? Bibananihi, dari ujung-ujung jarinya. Mungkin kalau bahasa sekarang ono tandai, mungkin kayak jenengan mungkin tangannya anak toe, ono santenge ya, kan? Diketahui itu. Kita nggak mengetahui ini jasadnya siapa ini, karena dicincang-cincang oleh orang-orang Quraisy musyrik. Maka sahabat Anas berkata begini, kunna naro anna hadhil ayah, kami melihat sesungguhnya ayat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 tidaklah turun kecuali seperti karena ini. Karena siapa? Anas bin Nadhr atau yang semacamnya. Apa? Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Rijalun, ada para lelaki. Sodaku ma'ahadullah alaih, yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yaqtadir wa ma badalu tabdilah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Subhanallah. Inilah Anas bin Nadhr. Semangatnya untuk apa? Mencari surga. Saya kok mencium ada bau surga di balik Uhud ini. Berangkat dia langsung ke Uhud. Dan akhirnya berapa yang meninggal? 70 sahabat di perang Uhud. Salah satunya siapa? Anas bin Nadhr. Allahu Akbar. Kelima jamaah. Kita lihat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Pernah dengar ya? Inilah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yaqulu, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Saya orang yang pernah menginap bersama Nabi SAW, di rumah Nabi SAW. Sayalah yang menyiapkan air wudunya Nabi. Sayalah yang menyiapkan untuk hajatnya Nabi. Maka suatu hari Nabi bilang, ya, faqala li, wahai Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sal, mintalah kamu sesuatu. Fakultu, maka aku bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, aku minta kepada engkau agar aku bisa menemani anda di surga, insyaallah. Padahal dia termasuk ahli sufah. Ini sahabat Rabi'ah, ini sahabat yang miskin. Coba kalau jenengan ditawari, minta apa sampean? Emas, perak, apa Avanza? Ya gitu ya. Nikah lagi gitu. Waduh, Masya Allah. Bal-bal nikah jenengan ya. Subhanallah. Ini orang miskin, tapi keimanannya luar biasa. Yang dia minta bukan dunia yang fana. Dia minta yang kekal tadi, yang abadi tadi. Apa? Surga. Bahkan menemani Nabi. Nabi mengulang lagi.
Awa ghaira dzalik, ada yang lain enggak selain itu? Lihat, ditawari yang kedua, ada yang lain enggak? Kalau kita, ada lagi Nabi. Coba, jenengan dikasih, minta apa Mas? Jajan, tak kasih. Minta lagi enggak? Oh iya, tas minta lagi, yang itu ya. Apa dia bilang? Huwa dzak. Cukup itu saja ya Rasulullah. Coba. Permintaan yang dia inginkan enggak muluk-muluk jemaah. Bukan dunia, tapi ingin dekat dengan Nabi di surga. Maka Nabi bilang apa? Fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah diriku atas dirimu untuk bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Perbanyak sujud, perbanyak sholat. Poin kami mana jemaah? Ungduru ila hadzal rajulil faqih al-harisi alal jannati. Mari kita lihat laki-laki yang faqih ini. Ngerti kehidupan yang sesungguhnya. Apa? Dia yang inginkan apa? Nanti di surga. Dia enggak mikiri dunia. Padahal dia bisa minta kepada Nabi dunia. Pernah Anda mendengar Nabi itu pernah setelah dapat rampasan perang ngasih orang musyrik apa? 100 onta untuk mengambil hatinya kan. 100 onta didum-dum. Saking lomane Nabi. Coba Anda bayangkan, 1 onta berapa? Taruhlah paling murah berapa? 40 juta kali 100 berapa? 4M. Anda enggak orang yang sedekah 4M? Ayo. Subhanallah. Tapi dia Nabi ketika nawari enggak macam-macam. Jamaah. Lihat kata muallif. Ini kita ini. Lau kharaja alaina Rasulullah al-an wa jalasa ma'a ahadina thumma qala lahu salni famada sayakunu rad. Kalau seandainya Nabi keluar bersama kita di zaman kita dan Nabi menawarkan kepada kita, ayo kamu mau minta apa? Kamu gak akan ditolak. Silakan minta apa? Ahsya alla nas'alahu illa malan au jahan au sultanan. Yang saya takutkan, dan itu memang terjadi mungkin, kalau hari ini orang ditawari sesuatu, pasti minta apa? Kalau enggak harta, kewibawaan, kedudukan. Itu. Jadi manusia sekarang kalau ditawari, kamu mau minta apa? Enggak akan jauh dari dunia. Kata mu'alif apa? Fa inna hubbad dunya mala'a qulubana. Fali ajliha nahya wali ajliha namut ila man rahima rabbi wala haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya cinta kepada dunia telah memenuhi hati-hati kita. Seolah-olah karenanya kita hidup dan karenanya kita mati. Bendino sing diumek napa? Dunya. Oh, ki dunya ya Ustaz. Iya, tapi pun nemen-nemen. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh-contoh yang terjadi. Makanya kemudian contoh yang keenam, bagaimana suatu saat Mu'ad ibni Jabal berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhiluni al jannata wa yubaiduni aminan nar." Wahai Mu'ad, wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya satu amalan yang bisa mengantarkan saya ke surga, memasukkan saya ke surga, dan amalan yang itu menjauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi? Laqad sa'altani an azimin. Sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Ini perkara penting ini, besar. Bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sungguh itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan atasnya. Apa kata Nabi? Kuncinya di hadis ini. Pertama,
ta'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Ketiga, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Keempat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Kelima, wa tahujjul bait, hendaknya kamu berhaji. Rukun Islam diamalkan, insya Allah surga menanti kita. Makanya enggak ada istilah rukun Islam itu hanya 2 ya, atau mungkin 3. Enggak, rukun Islam 5, harus diamalkan semua. Pun wallahu a'lam bisawab. Pun Isa, azan dulu, nanti kita akan sambung faidah sebelum kita tanya jawab. Monggo.